Yang kedua apa? Ketika ini adalah bagian dari ruqyah namanya. Ya, orang di ruqyah mungkin kalau ada gangguan-gangguan alam dari makhluk lain pada diri kita, maka ketika ruqyah itu kan bacaan-bacaan doa dari Quran, dari sunnah Nabi, doa-doa Nabi, maka kemudian dibaca, maka gangguan-gangguan makhluk tadi menjadi hilang, psikis kita menjadi tenang, dukungan fisik menjadi kuat, maka penyakit dengan sendirinya. Inilah yang seringkali hikmah setiap peristiwa ini orang tidak menangkap kemudian di sini. Yang ketiga, kalaupun misalkan ada gangguan dengan tadi mungkin berzikir, kita nggak usah bersuudzon, ada berzikir, udahlah takdir Allah, inayah Allah telah Allah berikan pada Mbak Aisyah dan seterusnya. Itu adalah merupakan hal penting. Yang keempat, kalaupun misalkan ada seperti itu, ya kita harus mengembalikan bahwa setiap semuanya ini berasal dari Allah. Dan ketika ada gangguan dari makhluk Allah, misalkan dari imitan sampai itu sihir, berarti dari setan jin jahat, kembali kepada Allah. Ketika Allah mengalahkannya, maka selesailah itu, berarti pertolongan namanya maun Allah diberikan pada hamba-hambanya yang dekat kepada Dia. Saya kira itu benar. Oke, tadi Mbak bilang katanya selama sakit ibu mertuanya Mbak menyarankan suami Mbak untuk menikah lagi. Suami Mbak melaksanakan itu, melakukan itu permintaan ibunya? Pas saya sakit dapat 9 bulan lagi parah-parahnya, dia datang ke rumah sakit untuk meminta izin menikah lagi. Dan saya bilang itu ikhlas, iya memang ibu saran seperti itu dan dia ikhlas. Ya udah, saya bilang nunggu saya sembuh dulu ya, saya bakal urus pengadilan. Tapi ingat perjanjian yang awal tadi, jadi hak asuh anak milik aku. Ai, nggak usah. Hati-hati kamu Budi, nanti ketularan sial lagi sama dia. Ada apa mas, ibu? Aku kangen sama kalian. Kangen. Siapa peduli sama kangen kamu? Nih, cerai. Kamu dan Budi harus segera cerai, karena Budi akan segera menikah. Gak mungkin mas, gak mungkin. Maafkan aku, Ai. Kita harus cerai. Kenapa mas? Ingat janji kita mas. Kamu mau selalu ada buat aku. Tapi kenapa kamu ninggalin aku? Kamu tuh harus sadar diri. Udah sakit-sakitan juga, nyusahin aja. Tanda tangan cepat. Baik mas, aku bakal tanda tangan surat cerai ini. Tapi tunggu dulu aku sembuh, baru kamu boleh nikah lagi. Paling juga bakalan mati dia. Ayo Bud, kita tinggalin rumah ini. Jijik aku lama-lama di sini. Ya. Akhirnya mereka menikah. Mereka menikah, terus seketika aku sembuh, aku langsung urus pengadilan dan alhamdulillah Anak ada di bayi ya? Iya. Setelah mereka menikah lagi, Mbak ada kontak-kontakan kah dengan suami? Karena kan ini walaupun bagaimanapun anak kan tetap anak gitu, nggak ada bekas anak. Enggak, bahkan apalagi untuk nafkah ke anak, sampai detik ini dia juga nggak peduli. Bahkan uang yang buat aku berobat sampai 183 juta juga aku berjuang balikin sendiri. Kelar di Februari tahun ini. Pak Ustadz, sudah bercerai, anak suaminya ini berhenti memberikan nafkah ke anaknya nih Pak Ustadz. Kalau ada seorang suami dan menceraikan istrinya, lalu ada keturunan di antara dua pasangan ini punya anak, maka suami memang tidak ada kewajiban kepada istrinya kan setelah beberapa bulan setelah. Tapi ada kewajiban yang melekat pada seorang ayah kepada anaknya, tidak bisa dipungkiri. Bagaimana hukumnya ketika orang ayah yang sudah bercerai pada ibunya dan punya anak tidak menafkahi, hukumnya berdosa. Jadi kalau ada, karena apa? Dia melakukan kedoliman atas tanggung jawab dia, apalagi anaknya itu binnya kepada dia. Harus diingat anaknya itu bukan pada dia. Yang kedua, orang seringkali, mohon maaf para pemirsa, ada hal yang dilupakan. Jadi ketika ada ayah kemudian melupakan, dia lupa bahwa suatu saat ayahnya ini akan masa tua, dan ketika tua dia akan pada saatnya Allah akan mencabut meninggal. Kepada siapa dia meminta bantuan? Tentu dia akan mengharapkan bantuan adalah pahala, pasokan doa dari anaknya. Itulah saya kira ada hikmah di balik itu. Kenapa tanggung jawab itu begitu panjang dan harus melekat itu, karena ada nanti itu kewajiban anaknya dia, apapun keadaan orang tuanya itu pasti dia akan mendoakan pada orang tua, dan orang tua pasti akan memohon dan mengharapkan doa itu. Jadi kewajiban ayah tadi itu mesti. Dan kalau mantan suaminya Mbak Ai tadi, dan Mbak Ai punya anak asuhannya di bawah Mbak Ai, kemudian dia tidak menafkahi, dia berdosa. Dan yang terpenting serahkanlah pada Allah.
Nanti Allah akan memberikan caranya, keadilannya kepada hamba-hambanya melakukan kedoliman. Mbak Ai sekarang sudah menikah lagi? Belum mas, masih Belum. trauma. Masih trauma. Karena juga masih fokus untuk di Jakarta ini untuk aku kerja, nafkain anak yang udah masuk sekolah. Boleh tahu sekarang umurnya berapa tahun anaknya? 5 tahun masuk TK. 5 tahun masuk TK. Ya Allah, lucu-lucunya Mbak, dapat baik, anaknya perempuan atau laki Mbak? Perempuan. perempuan. Jadi Mas Farid, Mbak Ai sabar Mbak Ai ya. Jadi apalagi anaknya perempuan, maka ayahnya ini punya kewajiban untuk menikahkan. Ingat, ayahnya punya tanggung jawab kewajiban menikahkan. Jadi kan ada tanggung jawab. Orang itu punya tiga tanggung jawab. Apa? Bisa memberikan nama yang baik. Ya. Yang kedua apa? Mendidiknya yang baik. Yang ketiga apa? Kalau anaknya itu putrinya itu sudah dewasa, mencarikan jodoh dan menikahkan. Jadi nanti putrinya Mbak Ai, misalkan nanti Allah takdirkan Mbak Ai menikah lagi dengan mendapatkan jodoh yang baik, laki-laki yang baik, kemudian menikah lagi, tetap yang menikahkan bukan suami tapi kepada ayahnya tadi. Bagaimana kalau misalkan ayahnya ini nggak mau, nggak ada misalkan suatu saat nanti cari, berarti saudara laki-laki dari ayahnya, pamannya. Kalau pamannya ternyata nggak ada, misalkan berarti kakeknya ini dia, kakeknya sudah dulu. Jadi inilah orang-orang yang akan menikahkan putrinya baik karena dia masuknya binnya tadi. Jadi binnya tetap binnya kepada baik tadi. Dan satu hal lagi Mbak Ai, tanamkan kebaikan-kebaikan pada anaknya, jangan sampai permusuhan. Bagaimanapun itu ayahnya, dan itu akan menumbuhkan psikis dia jadi lebih baik. Tapi sejauh ini Mbak Ai silaturahim dengan anggota keluarga dari mantan suami masih baik? Dia yang sudah nggak mau mengenal aku dan keluargaku. Oh. Bahkan ketemu anakku aja udah nggak mau, dari mbaknya sendiri. Dari mbaknya sendiri nggak? Nggak mau. Tapi kalau nanti dia saatnya harus menikah, tetap harus dicoba dulu, usaha dulu Pak Ustadz. Iya, harus tetap, karena ada kewajiban tadi. Ada kewajiban. Kalau dia misalkan tidak mau menikahkan, itu dia menikahkan baru nikahnya wali hakim. Tapi harus diingat, dosa besar ada pada mereka. pada dia. Pada Bayi harus bersabar dan merelakan. Al-Quran membimbing wa jaza'u sayatun misluha, dan balasan setiap keburukan itu balas lain setimbal. Tapi kata Al-Quran, wa man afa, siapa yang maafkan, fa'ajru Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala pada Mbak Ai. Ustaz, kira-kira apa nih yang Mbak Ai lakukan dalam waktu dekat nih biar dia tetap kuat, tetap istiqomah, tetap diberikan rezeki yang lebih lagi untuk bisa merawat anaknya nih di rumah ibu ya anaknya. Mbak Ai, yang pertama, hilangkan rasa dendam. Saya paham bahwa ini kasus ini berat, pasti apa ya, traumatik yang luar biasa, akan menimbulkan psikis, dendam yang kuat. Yang pertama, hilangkan dendam. Sebab kalau Mbak Ai akan dendam, maka akan menguras energi cara berpikir Mbak Ai bisa menjadi sakit karena memikirkan itu. Yang kedua, karena ini kita semua hidup di dunia ini ada penciptanya, Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan nasib dan namanya. Tawakal, serahkan kepada Allah. Dia yang akan memberikan keputusan yang terbaik. Kalau ada orang dolim kepada sesama makhluk Allah yang bukan kita tidak rela, Allah tidak rela kepada hamba-hamba yang baik didolim, maka Allah akan memberikan balasan dia. Yang ketiga, tingkatkan takarrub, mendekatkan diri pada Allah. Mbak Ai beribadah, memohon pada Allah. Dan yang keempat, Mbak Ai move on. Harus move on, bahwa hidup tidak berhenti di sini. Mungkin Allah nanti masih akan berikan pengharapan pada jodoh yang lebih baik, yang mendampingi Mbak Ai, bisa menjadi imam, bisa membimbing anak-anak yang sekarang ini. Mbak Ai juga insya Allah masih banyak laki-laki yang baik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang selama hambanya tuh mau mengangkat tangan, mau berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir Mbak Ai, anak pernah nanya keberadaan ayahnya di mana? Alhamdulillah anak tahu situasi kedua orang tua. Di usia 5 tahun tahu, Iya, mengerti. mengerti. Masya Allah. Artinya tanpa ayahnya pun dia Alhamdulillah bersyukur bisa. Mudah-mudahan, tapi tetap pesan saya sama Pak Ustadz, jangan memberikan informasi yang tidak baik tentang ayahnya, tetap selalu kasih yang baik. Insya Allah mudah-mudahan tetap mendapatkan ayahnya terketuk nih hatinya Pak Ustadz untuk bisa memberikan nafkah, setidaknya memberikan contoh yang baik sama anak dan anak. Satu lagi Mbak Ai, yang terakhir, jangan sampai kita mendidik anak kita menanamkan kebencian pada ayahnya. Sebab suatu saat anak itu perlu teladan ya, apapun keadaan biarlah Allah yang mendidik. Yang penting di memori anak itu terbaik ini untuk manfaat psikis anak baik. Ketika anaknya baik tumbuh baik, Mbak Ai yang akan mendapatkan manfaat juga.
Pak Ustadz, terakhir dari kasus yang menimpa bayi ini, benang merahnya apa yang bisa diambil, pelajaran yang bisa kita ambil? Iya, yang pelajaran yang pertama adalah ketika kita hendak mau memutuskan pernikahan, kita harus ingat pernikahan itu menikahkan dua keluarga besar. Maka mudah-mudahan restu dari masing-masing seperti itu penting. Yang kedua, ketika seorang laki-laki sudah memutuskan pilihan hatinya kepada seorang wanita, maka harus mengkokohkan tanggung jawab. Pertama, Anda tidak sedang menikah semata-mata mengambil seorang anak manusia bernama seorang wanita, tetapi Anda sedang mengambil amanah Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti tanggung jawabnya sangat besar. Yang ketiga, bagi seorang suami yang ketika sudah memutus hubungan pernikahannya dengan istrinya dan dia punya anak, maka Anda harus punya kesadaran bahwa Anda punya kewajiban kepada anak Anda. Boleh Anda mengatakan bahwa dia mantan istri saya, tapi kita tidak pernah bisa mengatakan dia mantan anak saya. Tidak. Di hadapan Allah, Anda punya tanggung jawab dia sampai dia nanti menikah, maka berarti barulah tanggung jawab itu. Yang keempat, ketika Anda sedang memusuhi mantan suami Anda dan Anda punya anak pun Anda akan musuh, yakinlah bahwa suatu saat Anda akan memerlukan bantuan anak Anda. Apa? Doa inilah yang akan meringankan kita agar kita siksa kita di hadapan Allah SWT pada yaumil akhir. Maka karena itu tetaplah berbuat baik kepada siapapun, apalagi pada anak keturunan kita. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad atas tausiahnya dan juga masukannya untuk Bayi, dan Bayi mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik lagi.